Kisah inspiratif Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk yang berhati mulia. Di tengah sejarah panjang perjuangan Islam, ada satu nama yang selalu dikenang sebagai pemimpin penuh keberanian dan kebijaksanaan. Salahuddin Al-Ayyubi. Ia bukan hanya seorang panglima perang yang tangguh, tetapi juga sosok yang dikenal karena keadilannya, kerendahan hatinya, dan sikapnya yang penuh kasih, bahkan kepada musuhnya. Salahuddin lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak, dalam keluarga Kurdi yang sangat taat beragama. Ia sejak kecil dididik dalam ilmu agama, sastra, dan serta strategi militer. Ayahnya dan pamannya adalah pemimpin militer yang terkenal, sehingga sejak muda ia sudah terbiasa dengan lingkungan keprajuritan. Namun, yang paling menarik dari Salahuddin muda adalah kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Ia bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang yang rajin belajar tentang agama dan nilai-nilai keadilan. Hal ini membentuk karakter kepemimpinannya kelak. Perjalanan Salahuddin dalam dunia militer dimulai ketika ia bergabung dengan pasukan Nuruddin Zengi, penguasa Damaskus saat itu. Keberaniannya dalam pertempuran membuatnya semakin dikenal. Setelah wafatnya Nuruddin, Salahuddin mengambil alih kekuasaan di Mesir dan Suriah. Namun, tantangan terbesar dalam hidupnya adalah menghadapi pasukan Salib yang saat itu menguasai Yerusalem. Pada tahun 1187, ia memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran Hattin yang menjadi titik balik dalam sejarah. Dalam pertempuran itu, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan Salib dan merebut kembali Yerusalem yang telah dikuasai oleh mereka selama hampir 1 abad. Yang membuat kemenangan Salahuddin begitu berkesan bukan hanya berkeberhasilannya merebut Yerusalem, tetapi juga sikapnya terhadap penduduk kota tersebut. Beberapa dengan tentara Salib yang dahulu membantai Muslim ketika pertama kali merebut Yerusalem, Salahuddin justru menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang. Ia membebaskan tawanan perang, mengizinkan umat Kristen untuk tetap tinggal atau pergi dengan aman, dan melarang pasukannya untuk melakukan pembalasan dendam. Bahkan, ketika Raja Inggris Richard de Leonhard sakit dalam perang, Salahuddin mengirimkan buah-buahan untuknya. Meskipun menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, Salahuddin tidak hidup dalam kemewahan. Ketika ia wafat pada tahun 1193, tidak banyak harta yang ia tinggalkan. Kekayaannya telah ia habiskan untuk rakyatnya dan perjuangan Islam. Sikap rendah hati dan keadilannya membuatnya dikenang bukan hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh orang-orang barat yang menghormatinya. Bahkan hingga hari ini, namanya masih menjadi simbol kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Kuat, cerdas, adil, dan penuh kasih sayang. Pelajaran dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dari kisah Salahuddin, kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal kekuatan militer atau kekuasaan, tetapi juga soal keadilan dan kasih sayang. Keberhasilannya membuat Yerusalem bukan hanya karena taktik perangnya, tetapi juga karena akhlaknya yang leluhur.
Salahuddin Al-Ayyubi adalah contoh nyata bahwa Islam bukan hanya tentang peperangan, tetapi juga tentang perdamaian dan keadilan. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kepemimpinan, keberanian, maupun kasih sayang kepada sesama. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Bantu 4000 jam tayang. Terima kasih.